kenapa film KKN bisa 9 juta penonton? Menurut gue karena filmnya biasa aja, bagus enggak, jelek juga enggak. Tapi, But it creates the conversation. Orang itu mau terlibat pada sebuah pembicaraan. balik lagi di ML Talks bareng gue, Martin, dan siapa namanya, Bapak? Lukman kalau nggak salah. Lupa, kalau nggak salah. Kita udah kedatangan sama, ini, Gandhi Fernando. Tepuk tangan dong. Jadi, lu itu reviewer, atau TikToker, atau YouTuber. Malah diawali kan dari filmmaker. Ya makanya, kan mau ke situ. Kayaknya semuanya kali ya. Semuanya. Tapi YouTube sekarang udah nggak, karena YouTube gue di-ban. Hah? Kena Kenapa ban. di-ban? Kena copyright banyak. Hah? Iya, jadi kan gue dulu kan bikin film. Nah, film-film gue tayangin di YouTube kan. Nah, ada beberapa musik yang gue dapat dari label-label yang berbeda itu yang dulu gue bayar, tapi mereka mengklaim itu. Akhirnya gue jadi kena flag. Terus lama-lama gue kena Di take down. di take down. Terus udah MCN gue udah naikin lagi, dapat lagi udah 3 kali, ya udah tetap kena. Terus gue baru tahu nih kalau misalkan ternyata kalau kita bikin vlog pakai free music. Ya, misalkan kita search nih free YouTube music for vlog kayak gitu. Terus kita pakai tuh musik tuh. Terus abis 3-4 tahun si creator musik itu akan ngeklaim Setelah 3 tahun. setelah 3 sampai 5 tahun. Sedangkan video kan udah ribuan kan. Jadi gua harus deletein satu-satu musiknya atau gua harus dan nggak boleh di private tetap kena. Oh iya? Jadi harus di-delete total. Iya ampun. Nah, lalu misalkan gini, kalau gue bikin review Netflix misalkan gitu ya, atau apa kayak gitu, Disney misalkan gitu. Nah, nanti mereka klaim tuh trailernya. Jadi nggak boleh. Oh kalau Kalau pakai trailer, iya. Trailer tuh iya. Jadi pernah kejadian tuh dulu waktu film 724. Jadi kan kita promo di salah satu TV, Kompas TV gitu. Itu kan punyanya 724 rights-nya. Cuman kan di Kompas TV itu yang mendaftarkan YouTube-nya, ngerti nggak maksud gue? Iya, Itu MNC Pictures-nya belum. Kan ditayangin kan trailernya di acara promo itu. Iya. Akhirnya begitu MNC Picture ini bukan punyanya dia dianggapnya. Punyanya Kompas. Punya Kompas. Iya, benar-benar. Sama aja kayak waktu itu kan gue kontennya Cameo Project ditayangin di salah satu TV yang ada di Tendean. Itu ya. Ada Trans. Wah, iya. Ya udah kan sebut tadi udah sebutin semua nama. Iya, benar-benar. Iya kan? Malah gua punya yang ketarik. Oh gitu? Iya, gua punya langsung, kok langsung kayak ya kena copyright. Iya, kena karena ini copyright. tayangan gua. Nah, jadi tuh yang paling parah gue tuh kena flag adalah film gue yang judulnya Mantan. Nah, gue itu pakai lagunya Ayudhya Bing Slamet sama Oke. Dito Percussion. Nah, Ayudhya juga pemain di film Mantan. Iya. Nah, dulu mereka belum dimanajeri sama labelnya Falcon. Oke. Falcon Music waktu itu. Nah, pas mereka udah masuk di Masuk label ke tersebut, lagu-lagu mereka otomatis dihandle Masuk. sama Falcon. Iya. Nah, Falcon ngeklaim bahwa si film Mantan ini nih menggunakan rights musiknya mereka. Padahal gue menggunakan musik itu dari Ayudhya sama Dito-nya langsung. Dan mereka ngasih gua gitu. Jauh sebelum mereka di label, join di labelnya Falcon. Tapi kan akhirnya bisa dirilis harusnya kan. Akhirnya, tapi kan ngurusnya ribet. Emang. Abis itu ada lagi nih film The Right One. Gue bikin musik sama Randy Niji, sama Nara gitu ya. Terus tiba-tiba setelah berapa tahun kan musiknya masih di mereka. Tapi kan gue bikin nih dulu sama mereka gitu. Nah, labelnya mereka gabung itu tuh ngeklaim itu. Tapi ya udahlah, toh menurut gue ya YouTube itu setelah era pandemi itu udah drop banget sih. Dari segi viewers, dari segi creator tuh udah terlalu banyak orang yang bikin, jadi lama-lama tuh mau nonton juga udah mager gitu ya. Oh, that's why lo akhirnya mereviewnya itu di Di TikTok. TikTok. Ditambah di TikTok itu tuh disupport sama TikTok Indonesianya langsung juga. Oke. Gitu. Lu udah ada berapa tuh subscribers ya waktu itu? 350-an atau 360-an gitu. Di 350 YouTube ya. ribu. Ya. Iya. Udah sekitar 100 juta views waktu itu. Di YouTube ya. Dan YouTube gue tuh dari tahun 2006. Jadi film-film pendek gue pas zaman kuliah nih yang udah nggak ada di Masuk hard drive, situ juga. ada di situ semua dan hilang udah total. Aduh. Yang gue private, yang gue simpen aja. Gitu. Anjay. Oke. Balik lagi tadi kan lu bilang filmmaker. Iya. Dia kan selain TikToker, lu reviewer juga, lu filmmaker juga. Nah, itu sebenarnya kita pengen nanya nih, kenapa lo tiba-tiba beralih ke arah situ tuh? Tiba-tiba lo bener-bener fokus kayak di review. Iya, sekarang film gitu sekarang kan. taunya banyak kan dia reviewer. Ya kan kalau dia nge-review tuh gue tahu banget kan ngomongnya cepet. Apa gitu tuh. Seru kan gitu. Seru ngomongnya cepet dia men.
Editing. Iya. Kenapa gue pindah dari film ke TikTok? Karena di antara film dan TikTok itu gue pernah join yang namanya Mr. Indonesia dan gue menjadi perwakilan Indonesia ke ajang internasional. Gue gagal membawa nama Indonesia di situ dan akhirnya gue jadi drop di situ. Gue jadi jatuh, terus gue jadi banyak banget haters. Gue jadi banyak banget dikecam kayak lu mempermalukan nama Indonesia lah apa segala macem karena gue nggak masuk top 20 waktu itu. Ya adalah it's another story lah itu. Nah, masuk top 20 dianggap dikecam. Oh iya kan pageant itu tuh people take it very seriously. Kayak misalkan Bunga Jelita di tahun 2017 dia mewakili di Miss Universe dan dia nggak masuk top 15 itu sampai hari ini dia masih dibully juga. Gila. Karena sebegitu ininya gitu. Nah, akhirnya untuk gue get back up ke industri film lagi, untuk gue balik back up ke industri acting dan segala macam itu susah. Berat banget gitu untuk gue dapat kesempatan lagi. Gue ngontek orang casting, gue ngontek produser gitu. Nobody gave me a chance. Gitu. Jadi ya gue pikir gue merasa bahwa ya udah kalau misalkan nggak ada yang mau ngasih gue bunga, gue ciptakan garden gue sendiri, gue ciptakan taman gue sendiri. Nah apa nih kayak gitu, gue bikin YouTube, gue bikin konten, ternyata konten gue jalan tapi besok kena ban. Oke, apalagi what's next gitu, nggak boleh down, nggak boleh jatuh sampai akhirnya gue iseng pas lagi pandemi tahun lalu. Gue nonton Luca di film Pixar sama gue nonton filmnya Kevin Hart judulnya Parenthood. Oh iya. Fatherhood apa? Iya, Fatherhood ya. Terus abis itu akhirnya gue review dan gue posting itu. Itu review 2 doang, yang satu 30.000 yang nonton, yang satu 780.000, gue inget banget. FYP tuh langsung. FYP gue kayak anjir, 780.000 kayaknya nggak pernah ada orang yang pernah nonton gue sampai segini banyak gitu. Dalam satu konten gitu ya. Gitu. Terus ya udah akhirnya gue bikin, tapi yang nonton paling cuma 1.000, 2.000, 7.000 ya segitu aja sampai akhirnya datanglah Black Widow Marvel. Gue review 500.000. Nah dari situ akhirnya gue rajin, terus nggak lama abis berapa bulan gue dikontak sama TikTok Indonesia. Mas Gandhi. TikTok Indonesia yang ngontek lo. Benar, TikTok Indonesia ngontak gue, Mas Gandhi mau nggak kita kontrak, Mas Gandhi kerja jadi content creator officialnya TikTok, sebulan itu minimal harus posting berapa, nanti kita support. Kalau misalkan konten Mas Gandhi nggak jalan, nanti kita bantu secara manual gitu. Tapi Mas Gandhi harus rajin. Gitu. Gue pikir wah ini kesempatan nih gitu. Ya udah gue ambil. Kalau diminta review film Indonesia gue nggak berani. Sama sekali nggak berani sampai Visinema hubungin gue. Review dong film kita. Dalam hati gue, ya kalau mereka yang minta oke lah gitu. Maksudnya berarti kan by approval kan, nggak main gue tanpa sepihak aja gue review gitu. Ya udah akhirnya gue review dan mereka oke dan ternyata mereka jadi langganan sama gue. Itu apa tuh yang pertama? Kancil, tapi itu masih review trailer. Ya, bukan film ya, tapi review trailernya. Review trailernya, abis itu lama-lama jadi review film. Nah, akhirnya gue memberanikan diri waktu itu review Satria Dewa Gatot Kaca. Di hari yang sama gue mereview Ranah 3 Warna. Setelah gue screening MNC waktu itu. Terus tiba-tiba gue posting dulu yang Satria Dewa Gatot Kaca, tapi gue nunggu filmnya layarnya tinggal dikit nih. Jadi kalau reviewnya jelek, gue berpikir nggak akan merugikan si produsernya untuk bukan gara-gara lu lah. Bukan gara-gara lu orang jadi pada nggak mau nonton nih. Gitu. Jadi gue nunggu, oke ini tinggal 3 layar nih di Jakarta, di Blok M sama di mana kayak gitu. Yaudah bolehlah gue review lah kayak gitu. Ternyata yang nonton 5 juta waktu 5,2 yang nonton. Dan memang gue bilang kalau filmnya nggak bagus, alasannya apa? Gue nggak cuma ngomong filmnya jelek misalnya gitu. Enggak. Gue bilang ya karena adegannya itu mereka kostumnya hitam terus gelap-gelapan di hutan yang nggak kelihatan gitu buat gue gitu nih. Pokoknya gue ngasih banyak inilah gitu. Tiba-tiba viral lah di grup-grup WA Sinias. Terus gue langsung pusing tuh, gue kayak aduh gue bikin musuh lagi nih kayak gitu. Mas Hanung marah nggak ya sama gue gitu kan. Aduh, terus tuh ini sama Hanung? Enggak. Tapi gue memang di review itu gue udah minta maaf duluan sebelum gue nge-review. Gue bilang ya gue bukan berarti gue lebih baik lah, ini gue dari kacamata Sinias aja. Terus ya udah akhirnya viral, terus ternyata banyak yang komen-komen kayak lu harus nonton dulu source materialnya, lu harus tahu wayang dulu, lu harus tahu apa dulu. Nah akhirnya gue bikin lagi tuh reply. Banyak yang bilang kalau sebelum lo review ini harusnya lo nonton ininya dulu, Lo harus tahu dulu nih wayangnya tuh kayak apa, ininya kayak gimana. Tapi kan nggak bisa gitu. Ini gua jadi penengah ya, maksud gua, lu kan mereview kan lu bukan gini. Menurut gua ada perbedaan antara review dan mengkritik. Oh iya, dua hal yang berbeda. Ini mereview kan, review ini adalah kacamata penonton. Kan lu nggak bisa ngarepin penonton itu
mengerti wayang dulu. Betul. Bisa, nanti mereka bikin wayangnya biar ngerti. Lu PR banget ya. Nah, jadi gue by the way gue kan main juga kan. Oh, lu main juga? Main juga, agak kelihatan ya. Oh ya, ingat sama Reza Nangin. Gue yang mecat itu Gatot Kaca. Iya, ingat ya. Lu lempar dia dari restoran. Iya. Gue lempar tuh Gatot Kaca. Rizky Nazar lu buang begitu aja. Gila lu. Gue tangkep. Gue reply dengan konten yang baru lagi, gue bilang bahwa lu nggak perlu baca buku Harry Potter untuk ngerti Harry Potter. Lu nggak perlu baca buku Lord of the Rings untuk bisa tahu Lord of the Rings gitu. Atau Twilight ya. Twilight atau 5 cm, lu nggak perlu baca 5 cm. Lu nggak perlu tahu Soekarno untuk sejarah Soekarno untuk lu bisa menikmati film Soekarno gitu menurut gue. Nah akhirnya orang jadi pada setuju, oh ya bener juga ya kayak gitu. Berarti kalau misalkan lu harus belajar dulu source materialnya, berarti secara nggak langsung penulisannya gagal. Gitu, filmnya gagal. Kalau kita harus bingung gitu, belajar dulu gitu. Nah, kebanyakan orang Indonesia tuh nggak ngerti konsep itu gitu. Kalau gue mungkin ya, gue tambahin, kalau gue dari kacamata mungkin penonton ya, bukan pemain ya. Gue nonton Gatot Kaca itu kan, Gatot Kaca tuh sekarang mungkin bisa dianggapnya head to head sama Gundala, karena sama-sama superhero, ya kan. Nah kalau gue ngelihatnya Gundala itu lebih ke DC gitu, karena buat gue secara looks dan pendekatan adegannya tuh lebih dark. Iya. Nah, Gatot Kaca tuh lebih ke Marvel menurut gue. Lebih light, anak-anak muda, lebih casual, ngomongnya casual, lebih ke Spider-Man gitu loh. Kalau menurut gue, untuk film pertama agak sedikit complicated karena terlalu banyak karakter. Masuk akal. Menurut gue. Lo kalau misalkan mau bikin film superhero pertama nih, baru mau set up universe, lo bikin sesimpel mungkin dulu. Fokus di satu ya? Ya, misalkan si karakter Rizky Nazar ini kegigit sama tarantula, terus akhirnya dia jadi seorang yang kutu buku, dan dia jadi cowok yang keren, dan tiba-tiba dia jadi punya kekuatan melawan kejahatan. Udah simpel aja dulu. Baru setelah itu lo expand universe-nya. Ini udah ada karakter si A, si B, sama si C. ini sih menurut gue nih ya. Jadi kan kalau kita ngomong judul itu kan kadang-kadang mempengaruhi ya. Iya. Kalau kita ngomong in terms of zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang, Gatot Kaca. Apa ya itu Gatot Kaca? Betul. Kok namanya kok kayak gitu ya, Gatot Kaca. Ya kan? Satu. Kedua, kalau menurut gue pada saat orang yang tahu wayang, dia expect Gatot Kacanya itu seperti apa yang dibayangkan dia. Betul. Nah, kalau untuk yang anak-anak mudanya ini, apa ya, Gatot Kaca superhero apaan ya? Iya. Kalau gue malu waktu itu ngobrol sama Anu, kenapa judulnya nggak lo balik? Kaca Gatot? Bukan, Satria Muda. Satria Mudanya di atas, bawahnya Gatot Kaca. Gila, Kaca Gatot. Muda Satria. Iya, jadi kan kalau lo ngomong Satria Muda kan, wih, Satria Muda apa nih? Atau apa gitu. Tapi si nama Gatot Kacanya itu di bawah. Tapi ternyata katanya itu namanya udah dipatenin, makanya nggak bisa dirubah. Sampai font-fontnya. Oke, lebih ke situ. Gitu. Sekarang yang sering terjadi adalah beberapa, nggak cuma satu sih, sebenarnya ada beberapa PH tuh yang minta di-review, bukan jelek, tapi di-review kontroversial. Nah, kontroversial tuh bisa jelek juga. Kalau lu perhatikan, kalau film yang terlalu kayak, oh filmnya bagus, 10/10, 9/10. Ya udah sebatas bagus aja. Kenapa film KKN bisa 9 juta penonton? Menurut gue karena filmnya biasa aja. Bagus enggak, jelek juga enggak. Tapi, but it creates the conversation. Orang itu mau terlibat pada sebuah pembicaraan. Kemarin gue nonton filmnya jelek, lu bilang bagus gini. Enggak kok, menurut gue bagus gini. Aduh nonton akhirnya. Tapi kalau misalnya nonton film, contohnya Mencuri Raden Saleh, bagus, ya udah situ aja pembicaraan. Atau bisa jadi gini, kalau kita ngomong sayap-sayap patah, bisa nggak kayak begini? Sayap-sayap patah dengan 2 juta. Kan di situ ada produsernya Denny Siregar. Orang yang bisa dibilang, wah, kontroversi lah orangnya juga. Akhirnya banyak yang bilang juga di Twitter, wah gue suka sama Nicholas, tapi gue gak mau nonton karena gara-gara ada Denny Siregar. Banyak komen nah gitu itu juga. Jadi conversation kan. Akhirnya justru bikin orang, selain memang karena filmnya bagus gitu kan. Ternyata akhirnya bikin orang juga untuk datang gitu kan. It creates a conversation. Semua itu, Gen Z ini tuh banyak yang FOMO, fear of missing out. Di mana konten terbaru harus tercepat untuk ditonton dan direview apa dibicarakan karena dia nggak mau ketinggalan sama berita. Tapi ini kalau misalkan gue nge-review film Yuni setelah udah 7-8 bulan, atau gue nge-review film Sebelum Iblis Menjemput gitu ya. Terus gue baru angkat lagi, baru gue review sekarang gitu. Nggak jalan ya? Jalan juga sih, tapi nggak jutaan. Cuman komen-komennya, kok baru nonton sekarang sih? Dah, lu baru nonton lu gitu. Jadi komen-komennya itu malah
Jadi mereka tuh emang kayak sok tahu ya. Kayak Kayak rasanya sok tuh tahu gue telat semuanya gitu. ya. Kayak sok tahu semuanya bahwa oh lu telat berarti nontonnya gitu. Iya, telat, payah lu. Kayak gitu lah mati gue. Emang kenapa kalau gue mau nontonnya setahun kemudian? Suka gue waktu-waktu gue.